Iya, kalau kita melihat apa namanya pemeriksaan ya, si pemeriksaan tes DNA-nya Peggy Setiawan Cianjur ya, yang sekarang ini menjadikan satu apa ya, menjadi satu, ada beberapa saksi yang mengarahkan bahwa Peggy Setiawan itu disinyalir bahwa dia adalah anak dari bekas Bupati Cirebon. Betul. Kan ini kan satu hal yang perlu dibuktikan. Tapi yang saya lihat dari inisiatifnya Bang Deddy Mulyadi tentunya, ini adalah pintu masuk terhadap pembuktian apakah ini dari sinyalir omongan dan hasil cocokologi tadi, apakah menyesuaikan dengan fakta. Nah, untuk merujuk faktanya itu kan tentunya harus dibuktikan. Tidak bisa bicara katanya kan. Nah, itu harus ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya ya salah satunya adalah memberikan kepastian terhadap tes DNA. Dan hasil daripada tes DNA menyatakan bahwa dia tidak ada hubungan keluarga ataupun darah ya dari Peggy Setiawan yang dimaksud Cianjur itu, apakah ada hubungan keluarga dari bekas mantan wali kota Cirebon ya, seperti itu. Ya, tentunya dari pihak kepolisian nggak mau salah dua kali ya. Artinya pertama kali sudah melakukan suatu kesalahan terhadap prosedural ya, penangkapan, bahkan juga penersangkaan. Nah, itu kan juga harus ada tahapan. Di mana yang kedua ini adalah Peggy Setiawan Cianjur. Kalau memang pintu masuknya sudah salah dan ada beberapa juga yang kesamaannya adalah bentuk fisik, tentunya polisi juga nggak bisa melihat dari ilmu cocokologi terhadap fisik saja, tapi ada beberapa bagian. Yang terpenting adalah bukti-bukti saksi-saksi yang mengarahkan atau memfokuskan kepada Peggy Setiawan Cianjur tentunya. Tapi kalau Peggy Setiawan Cianjur ternyata juga tidak mendapatkan alat bukti yang cukup secara hukum, tentunya ini akan mengalami kesulitan nanti. Nanti adanya babak baru namanya Peggy Setiawan Cianjur kedua untuk di pra peradilan kan, seperti itu. Makanya harus sangat hati-hati. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ada beberapa orang yang memberikan kesaksian dan ternyata kesaksian palsu. Tentunya polisi juga harus punya sikap. Proses hukum ya, ada undang-undangnya tentunya, pasal 242 itu memberikan satu kesaksian palsu, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Baik. Nah, ini nggak main-main kan. Yang sekarang fokus kepada proses bagaimana cara mencari ataupun bagaimana mengungkapkan ya kan, adanya 3 DPO yang tinggal satu dan satunya akhirnya dibebaskan. Apakah tiga-tiganya ini adalah fiktif? Apakah tiga-tiganya ini tidak ada ya, atau ini hanya proyek DPO kosong, ataukah ini adalah tidak nyata? Artinya tidak nyata tuh dalam arti bahwa DPO yang Andi, Peggy dan 3 orang lainnya itu ya, dan 1 orang lagi itu kan juga mereka juga harus dipertanggungjawabkan kan. Nah, ini yang harus dibuka. Sedangkan yang 7 orang mengalami putusan ya penjara seumur hidup, itu pun juga perlu kita pertanyakan kan. Yang sekarang lagi PK, betul, apakah mereka benar-benar pelakunya? Walaupun fakta sidang sudah menyatakan kan, dan sampai akhirnya hasil putusan, tapi kan ini masih ada langkah hukum lain yang harus dibuktikan secara hukum tentunya. Dan ini nggak main-main karena hukuman seumur hidup. Maka harus diperjuangkan kalau memang dia bukan pelakunya. Ya, sebagai langkah hukum yang paling baik ya, artinya hukum positif kan. Kita kan menganut hukum positif. Betul. Semua alat bukti, bahkan petunjuk-petunjuk saksi-saksi yang dijadikan alat bukti, akhirnya memiliki alat bukti. Bahkan juga ada saksi mahkota yang artinya dia mempunyai kompetensi terhadap apa yang dia miliki terhadap kasus ini, sehingga ini bisa dibuka ke publik. Tentunya itu hal yang paling baik. Tapi sampai detik ini kalau saya lihat semuanya masih berbicara masalah statement. Tapi kalau bicara masalah legal standing,
saya rasa sampai detik ini pun masih kekurangan. Oleh karena itu, biarkanlah proses hukum ini berlaku. Polisi masih ada PR nih. PR itu adalah mengklarifikasi terhadap 3, terus jadi satu sekarang dibebaskan. Apakah 3-tiganya itu proyek fiktif, DPO, ataukah tidak? Ini harus klarifikasi. Yang kedua adalah fakta hukum terhadap peninjauan kembali terhadap 7 orang. Nah, ini harus kita juga buktikan. Kalau ternyata memang itu bukan faktanya, polisi juga PR lagi untuk buktikan nih siapa sih pelaku sesungguhnya, ya kan? Ini PR-nya. Dan kalau memang benar pelakunya, ya sudah, ya kan? Kita kan menganut hukum positif semua, berlaku semua berdasarkan sidang, berdasarkan fakta sidang. Terakhirnya terjadi tuntutan, bahkan putusan sekarang ini. Dan upaya-upaya hukum yang dilakukan itu adalah bagian daripada menjalankan suatu undang-undang. Jadi kalau lihat mel-mel, Linda dan lain-lain itu juga harus diproses hukum. Kalau menurut saya dia harus diproses. Apapun itu yang melakukan suatu statement, bahkan memberikan satu opini-opini yang menjurus ya, menjurus dan mengaburkan, apalagi mengaburkan, itu kan bagian daripada menghambat proses penyidikan. Artinya dia memberikan suatu statement ataupun bukti-bukti yang tidak cukup untuk bisa dilanjutkan sebagai alat bukti yang cukup di mata hukum tentunya. Itu juga harus ada sanksi ya, sanksi pidana. Dan juga nggak bisa lah serta-merta mereka membuat statement. Nah, itulah yang harus kita sekarang ini harus lebih polisi harus lebih punya cara lah buat menyikapi Vina dan Eki meninggalnya mereka ini semakin bisa terkuak dan semakin jelas siapa pelakunya. Ya, tentunya kalau lihat itu Rudiana kan mau dihubungi, ini kan tanda tanyaan besar. Betul. Bahwa ada apa sebenarnya, ya kan? Kalau memang dia nggak ada apa-apa dan memang secara natural semua proses penyelidikan, bahkan dia ada di lokasi kejadian, tentunya dia harus membuka suatu kebenaran, ataunya dia harus bisa memberikan satu klarifikasi yang baik terhadap kasus ini, bukan menghindar ya. Sebenarnya ini nggak boleh buat contoh seperti ini. Ini kan dalam proses hukum ini kan kita menganut azas praduga tak bersalah. Semua melakukan hal-hal yang dinilai bahwa dia adalah pelakunya, belum tentu dia bersalah. Kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita buktikan. Sebenarnya itu Rudiana harus nongol lah ke publik. Jelaskanlah bagaimana sesungguhnya. Jangan jadi polemik sehingga ini menjadi bulan-bulanan masyarakat. Kalau memang itu Rudiana tidak terlibat dalam hal ini, tentunya harus dibuktikan. Bahkan dia juga korban, anaknya. Nah, ini juga harus kita buktikan. Kita kan sedang mencari pelaku pembunuhnya. Siapa pelaku pembunuhnya sesungguhnya, itu saja. Cukup sudah mereka memberikan statement, memberikan klarifikasi. Tinggal nggak jadi satu yang yang blunder. Dia harus jelaskan seperti itu. Harus mempublikasikan semua kejadian. Jangan ada yang kesannya ditutup-tutupin. Kalau memang dia nggak bersalah, tentunya dia nggak usah menghindar, ya kan? Dia harus bisa ditemuin, diajakin bicara bagaimana teknisnya waktu kejadian seperti apa, dan dia juga harus mau diundang satu podcast atau apa yang sifatnya adalah ya kita menemukan satu titik temu yang positif, memberikan satu kepastian hukum terhadap orang-orang, apakah ini benar yang 7 orang ini yang ada di dalam penjara ini adalah pelaku sesungguhnya atau bukan, kan seperti itu. Iya, kenjanggalan itu kan suatu opini negatif ya. Betul. Atau beberapa faktor kejanggalan itu kan faktor-faktor yang dinilai bahwa tidak semestinya, ya kan, bahwa tidak lazim bisa ada di situ, ada ruang dan waktu, ya kan, antara dari 4 hari itu, setelah itu baru dia melaporkan. Itu kan dari jeda ruang waktu itulah yang kita prediksi atau kita menduga bahwa adanya ada rekayasa di situ. Nah, inilah yang harus kita buktikan, karena ini posisinya adalah yang mempersulit adalah alat bukti. Kalau kita udah kesulitan alat bukti, maka selanjutnya yang dijadikan suatu bahan proses hukum tentunya ini yang agak sulit. Tinggal sekarang bagaimana polisi bisa membuktikan ya dari Ibtu Rudiana terus mengalir ke bawah.
mengalir ke atas sampai ke bawah juga. Jadi posisi Ibtu Rindiana ini adalah posisi yang sangat rentan sekali untuk bisa menguak sebuah kasus ini menjadi kasus yang sebenarnya yang kemarin-kemarin ini kan semua opini, tapi landasan hukumnya masih dipertanyakan apakah ini cukup, ya kan, secara hukum, atau ya cuman kita ngomong-ngomong aja, atau semua berprediksi, boleh aja berprediksi, tapi prediksi itu nggak bisa dijadikan alat bukti. Nah, yang sekarang adalah bagaimana Ibtu Rusdiana ini yang dinyatakan ada beberapa ruang dan waktu selama 4 hari dia baru bisa melaporkan. Nah, itulah yang harus kita pertanyakan, ya kan, yang harus kita buktikan nanti setelah ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.